Halo sahabat Jore dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa ya. Senang sekali melihat bahwa video kami terkait tips mengatasi cadel dengan formula TR telah ditonton hingga ribuan kali. Bagi kami ini berarti bahwa video ini cukup diminati oleh para penonton kami, yang tentunya kemungkinan besar mereka mengalami permasalahan terkait cadel tersebut. Baik itu pada diri sendiri, kepada rekan atau saudara, ataupun kepada anak. Dan kami berharap tentunya sahabat semua yang telah mencoba menerapkan tips ini boleh berhasil dan pulih dari kecadelannya. Bagi yang belum berhasil, tetap semangat, tetap konsisten untuk menerapkan tips ini sehingga sahabat atau anak sahabat boleh berhasil. Saya mau disclaimer dulu bahwa permasalahan cadel yang saya bahas di sini adalah permasalahan cadel terkait pelafalan atau mengartikulasi huruf R yang terkandung dalam sebuah kata. Oke, kali ini pada video ini saya ingin membahas beberapa komentar-komentar, pertanyaan, pernyataan yang masuk di kolom komentar dalam video kami sebelumnya yang bagi saya sangat menarik dan mungkin mewakili pertanyaan beberapa sahabat sekalian bahwa cadel ternyata bisa disembuhkan dengan sangat mudah. Pengen tahu? Sebentar kita bahas. Jangan skip videonya, tetap stay tune di video kami, oke? Banyak komentar yang sangat menarik menurut saya. Di antaranya menyatakan, mereka berkomentar seperti ini. Terima kasih Kak atas videonya, sangat membantu. Terima kasih Kak, videonya sangat menginspirasi. Videonya sangat bermanfaat. Kami mengartikan komentar ini adalah orang-orang, sahabat-sahabat yang sudah menerapkan tips ini dan berhasil. Nah, berikutnya, dan yang saya juga baru ketahui bahwa permasalahan cadel ini ternyata dapat menghambat cita-cita dari seseorang. Nah, komentarnya seperti ini. Gagal masuk Polri karena cadel. Waduh, ada yang sama nggak? Kalau ada, tolong di-share di kolom komentar agar kita bisa sama-sama tahu apa saja yang bisa terdampak dari sebuah permasalahan cadel ini. Hal ini tentunya sangat disayangkan dan saya berharap kegagalan yang serupa tidak akan terulang dan dapat kita antisipasi sejak dini. Nah, yang paling menarik adalah bahwa cadel dapat disembuhkan dengan mudah. Nah, seperti pada komentar ini. Dia sebenarnya dalam sebuah bentuk pertanyaan ya. Tapi saya menyimpulkan pertanyaan ini timbul tentunya pasti berdasarkan pengalaman seseorang yang pernah berhasil melalui pengalaman ini. Bahwa cadel dapat disembuhkan hanya dengan memakaikan cincin pada malam Jumat, lalu lidahnya dikeruk. Wah. Oke, saya harap sih yang punya pengalaman ini benar-benar pernah mengalami dan sembuh dari kecadelannya melalui praktek ini ya. Tapi kalau seandainya tidak, Anda benar-benar penyebar hoax yang sungguh terlalu. Tapi apapun itu, bagi saya pribadi ini adalah sebuah mitos ya. Karena kita mengetahui bahwa masih ada saja masyarakat Indonesia yang menganut dan mempercayai kepercayaan-kepercayaan yang semacam ini. Dan menurut saya praktek tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan permasalahan cadel. Memakaikan cincin, sementara yang bermasalah adalah pada lidah, pada mulut atau pada organ berbicara seseorang. Jadi menurut saya pribadi sekali lagi ini adalah sebuah hoax yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan permasalahan cadel. Jika sahabat masih ada yang percaya dan ingin mencoba, ya kami tidak dapat memaksakan, silahkan dicoba. Sedikit ingin saya tambahkan terkait permasalahan cadel ini dari part 1 dan part 2 yang sudah kami upload, bahwa peran kita sebagai orang tua itu sangatlah penting, sangatlah vital dalam tumbuh kembang anak, terkhusus juga dalam percepatan si anak untuk berbicara. Contoh yang paling sering terjadi, mungkin sahabat
pernah menyaksikan atau melakukan sendiri praktek ini. Si anak bilang gini, "Ma, aku mau mamam dong, Ma." Nah, si orang tuanya malah ngebales, "Ini nak, mamamnya, mamam yuk." Nah, ayo siapa yang masih melakukan ini, melakukan hal yang sama seperti ini? Artinya, peran kita adalah mengajarkan bahasa yang benar kepada anak, meskipun si anak masih belum dapat untuk mempraktekannya, agar si anak tahu bahwa artikulasinya, cara dia berbicara itu masih belum benar, dan akan terus berusaha untuk terus memperbaiki cara berbicaranya. Karena anak umumnya pada usia 2-5 tahun itu adalah masa dimana mereka menduplikasi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itulah yang akan mereka praktekkan. Jadi kita sebagai orang tua harus hati-hati, jangan biarkan anak Anda mendengar kata-kata yang tidak baik, tidak benar, apalagi menyampaikannya sendiri secara langsung kepada anak Anda. Selain itu, tambahan yang kedua adalah mencarikan teman bermain yang seumuran dengan anak Anda, atau setidaknya kurang lebih seumuran, sehingga si anak juga bisa belajar berinteraksi di lingkungannya. Ini pengalaman juga ya. Anak saya usia 3 tahun, dibandingkan dengan beberapa anak yang sudah berusia hampir 6 tahun, cara bicaranya itu sudah hampir sama. Bahkan beberapa itu anak saya, Jore, masih lebih pintar berbicaranya. Intensitas anak dalam berinteraksi, terkhusus itu dalam berbicara, juga akan sangat berpengaruh pada percepatan si anak dalam menyesuaikan lafal atau menyebutkan kata dengan artikulasi yang benar. Nah, 2 tips tambahan ini jika dilakukan secara rutin, jika diterapkan dengan baik, mungkin kekhawatiran akan cadel yang umumnya pasti dialami oleh setiap anak, ini bukan menjadi suatu kekhawatiran, karena peran orang tua dalam berinteraksi dengan anak dan peran orang tua dalam mengajarkan si anak untuk berinteraksi dengan teman-teman semuanya itu sudah berjalan, sehingga si anak semakin terbiasa dalam berbicara, semakin terlatih dalam menyesuaikan perkataan yang memiliki artikulasi yang benar. Nah, jadi 2 tambahan tadi adalah suatu hal yang cukup penting untuk diperhatikan, terkhusus permasalahan cadel pada anak, agar kita sebagai orang tua dituntut untuk lebih aktif untuk mengajarkan dia berinteraksi baik kepada kita sendiri dan juga kepada lingkungannya, terkhusus itu teman-teman seumurannya. Oke, itu saja tambahan dari kami dan pembahasan terkait komentar-komentar teman-teman kita, sahabat kita yang sudah ada pada video sebelumnya. Semoga bisa menambah informasi buat sahabat semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada semua teman, sahabat, saudara yang membutuhkannya. Dan buat kalian yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi saat ada video yang terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.